Halo Sobat Alam semuanya, kali ini kita ngomongin tentang air tanah yuk. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat di dalam batuan-batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah. Sumber utamanya adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui siklus air atau yang disebut juga siklus hidrologi. Volume air tanah di dunia ini jauh lebih kecil dari volume air laut. Air tanah adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekalipun demikian, dengan bertambahnya jumlah penduduk, berkurangnya daya serap tanah akibat penggundulan hutan, serta pola pakai air yang tidak tepat, ketersediaan air tanah berada di ambang krisis. Masalah kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan adalah fenomena alam dari siklus hidrologi akibat pengelolaan air yang tidak tepat. Hal ini semakin diperburuk dengan perubahan iklim yang membuat musim atau cuaca semakin tidak menentu. Akibatnya, gagal panen, kelaparan, banjir, dan masalah lainnya semakin banyak terjadi. Manusia sendiri membutuhkan air bersih untuk kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Kelangkaan air bersih dapat terjadi tidak hanya di daerah-daerah yang sering mengalami kekeringan, tetapi juga di perkotaan. Mengapa demikian? Karena semakin banyaknya perumahan, gedung-gedung tinggi, dan pabrik-pabrik yang membutuhkan air dalam jumlah besar, sementara resapan air semakin sedikit. Eksploitasi berlebihan pada air tanah dapat menyebabkan turunnya permukaan tanah. Jakarta misalnya, kota ini mengalami penurunan permukaan tanah sebesar 3-10 cm per tahun akibat aktivitas tersebut. Bayangkan jika kita terus membiarkan itu terjadi selama beberapa tahun ke depan, krisis air bersih semakin memburuk. Permukaan tanah yang turun akan membuat daratan mudah tergenang air laut bercampur air hujan. Karenanya kita harus bertindak. Pertama, gunakanlah air bersih dengan hemat dan bijaksana. Setiap kali kita mandi, membersihkan perlengkapan rumah dan pakaian, pakailah air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat setelah kita selesai menggunakan air. Dan jika terjadi kebocoran saluran air di rumah, segeralah perbaiki. Kedua, lakukanlah penghijauan dengan menanam tumbuh-tumbuhan agar tanah dapat menyerap air hujan dengan baik, baik di tempat tinggal kita maupun di tepian sungai dan danau. Ketiga, supaya air mudah terserap di tanah, kita juga bisa membuat biopori di sekitar rumah dan tempat ibadah kita. Semakin banyak biopori, masalah banjir juga dapat teratasi. Keempat, buatlah tempat penampungan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membersihkan toilet, lantai rumah, menyiram tumbuhan di kebun atau taman, dan lainnya. Kelima, hindarilah penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari air, termasuk juga dengan tidak membuang sampah sembarangan pada aliran air di sekitar kita. Bagaimana sahabat semua? Tidak sulit bukan? Tinggal komitmen dan konsistensi kita sendiri untuk melakukannya demi keutuhan ciptaan Tuhan.